Inspirers in the world. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Inspirasi Dian. Kalian masih bersama aku di sini, Dianisa. Hari ini aku dapat inspirasi baru yang ingin aku bagikan ke kalian di video kali ini. Jadi, selamat menonton. Enjoy this video. Halo smart viewer, kalian pasti udah gak asing ya gak sih dengan kabar dan berita yang datang dari seorang content creator atau influencer yang sedang ya kayaknya bermasalah dengan hukum karena aksinya yang memposting konten, dan konten itu adalah konten prank yang dia lakukan ke ya beberapa orang kepada masyarakat gitu. Dan dari konten itu menimbulkan banyak pihak yang ngerasa atau berpendapat nggak setuju lah gitu, yang menganggap kontennya itu nggak baik dan nggak pantas gitu. Dan kalau bagi kalian, mungkin bagi kamu yang mungkin belum tahu kasusnya kayak apa gitu, sebenarnya kasusnya udah banyak sih beredar di kayak platform media sosial kayak YouTube gitu, dan sosial media lainnya pas udah banyak dibahas. Dan soalnya juga udah masuk ke ranah televisi ya, karena mungkin udah menyangkut dengan hukum gitu. Dan sebenarnya di masa-masa pandemi COVID-19 gini itu ya kamu tahu lah ya, pasti banyak pihak yang perlu banget gitu bantuan dan keberdayaan dari orang lain, karena khususnya di kota-kota besar yang menggalakkan PSBB gitu, pembatasan sosial berskala besar, itu mengakibatkan dan berdampak pada banyak orang yang kehilangan mata pencarian dan kekurangan menurunnya pendapatan. Dan pada pendapatan itu tuh sangat ya berguna ya bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Dan memang sih nggak dipungkiri dengan kondisi yang seperti itu bisa menjadi sumber ide dan inspirasi bagi content creator untuk membuat konten yang berhubungan dengan ya isu-isu pandemi COVID-19 ini, dan akan di-share deh ke publik, di-upload gitu, dan jadi konsumsi publik juga. Dan di sini aku menemukan hal menarik sebenarnya ingin aku sorotin, dan itu adalah tentang karakter content creator itu sebenarnya itu yang ada pada saat ini ya, para content creator yang ada saat ini gitu, itu sebenarnya udah sesuai belum ya buat lingkungan, buat masuk ke lingkungan media sosial yang dimana itu media sosial itu tempat berkumpulnya banyak orang, berinteraksinya orang, dan diakses bahkan sebagian besar orang itu udah main di media sosial. Oke. Nah, sebenarnya apa sih karakter itu? Jadi karakter itu dibentuk dari sifat ya. Jadi kamu itu ya pasti punya sifat bawaan, baik sifat genetik sifat genetik gitu ya, sifat nature gitu yang diwarisin oleh orang tua kamu. Dan sifat itu dibentuk sepanjang manusia itu kamu hidup gitu, mendapatkan pengalaman dan juga input dari lingkungan, dan akhirnya membentuk karakter kamu gitu. Dan karakter ini itu sangat mempengaruhi terhadap tindakan, terhadap perbuatan kamu, dan juga penilaian kamu terhadap suatu hal, penilaian yang baik atau buruk gitu. Dan sebenarnya penilaian setiap orang mengenai baik dan buruk itu benar-benar sangat relatif. Kenapa relatif? Jadi kita itu hidup dengan perbedaan agama. Manusia itu di dunia ini hidup dengan perbedaan, ada faktor pembeda yaitu agama, kepercayaan, ideologi, terus pandangan hidup gitu, dan juga lingkungan hidup, dan itu mempengaruhi tolak ukur seseorang terhadap penilaian baik dan buruk gitu. Dan jadinya ini gak sih, jadi bingung gak sih mana sih sebenarnya yang baik dan buruk? Nah, contohnya aja nih, kasus yang mungkin dekat dengan kalian.
Contohnya ketika kalian tuh main hangout gitu sama teman, terus pulangnya itu tengah malam, dan menurut kalian tuh itu hal biasa aja sih, teman-teman kalian juga toh pulangnya tengah malam juga. Dan ternyata ketika kalian sampai rumah itu ternyata respon orang tua kalian tuh beda gitu. Mereka itu kayak nggak setuju gitu. Itu tuh pulang tengah malam itu nggak baik lah, nggak pantas gitu. Itu kan beda kan, pandangan penilaian kamu sama orang tua kamu itu beda, antara baik, mana yang baik dan mana yang buruk. Dan di sini aku ingin mengajak kalian tuh merenungkan ternyata tuh ada tolak ukur penilaian baik dan buruk yang biasanya itu digunakan oleh manusia untuk menentukan mereka berperilaku, bertindak, berkata-kata gitu. Dan ini adalah tolak ukur dalam ilmu akhlak, dan ya dikenal juga sih sebagai etika gitu ya, karena nilai baik dan buruk itu kan ada di etika gitu. Dan ya sama aja dengan ilmu akhlak. Oke, ini sebenarnya ada 5 tolak ukur sih, dan aku mulai dari yang pertama. Yang pertama itu nurani. Jadi kalian pernah nggak sih jiwa kalian itu merasa kayak bahagia, senang banget gitu, lega setelah melakukan suatu perbuatan gitu, suatu tindakan. Dan kalian pernah juga nggak sih merasa jiwa kalian tuh kayak sedih gitu, tersiksa, kayak merasa bersalah ketika melakukan suatu tindakan. Dan itulah yang dinamakan kemampuan nurani gitu. Tapi sebenarnya kemampuan nurani ini setiap orang itu berbeda-beda gitu, tergantung gimana orang itu mengasahnya gitu. Dan kalau aku sendiri secara pribadi itu percaya kalau nurani itu adalah salah satu alat untuk kita bisa menangkap sinyal-sinyal dan pesan-pesan dari Tuhan gitu. Contohnya aja, ada hal yang baik ketika kita itu punya tetangga itu lagi kesulitan gitulah secara ekonomi ya khususnya misalnya. Contohnya aja. Dan tiba-tiba kita ngerasa aduh pengen bantu nih, pengen sedekah gitu. Tiba-tiba aja gitu tanpa kita apa-apa gitu ya, maksudnya tanpa kita menganalisa dulu dengan pikiran gitu berapa yang mau dikasih atau enggak, jadi atau enggak. Tapi ketika ngelihat orang yang susah gitu kan, kita pengen bantu gitu loh. Itu kan nurani ya, baik gitu. Dan aku tuh dapat beberapa indikator untuk mengukur apakah sesuatu yang datang ke kita itu benar-benar dari nurani kita atau enggak gitu. Dari beberapa riset dan dari beberapa literatur yang aku dapat itu, aku coba jabarin indikatornya ya. Jadi yang pertama itu apa-apa yang datang pertama kali itu yang kita rasakan gitu di hati kita itu adalah nurani gitu. Tapi nggak cukup itu aja, karena ada indikator kedua, yakni apa-apa yang datang ke hati nurani kita itu adalah sesuatu yang enggak merugikan orang lain. Jadi kalau setelah itu kita pikir ternyata kita gunakan akal kita, kayaknya itu nggak baik deh gini gitu, itu ya perlu dipertimbangkan lagi gitu, merugikan orang lain atau enggak gitu. Kalau datangnya memang benar-benar pertama kali dan itu ternyata manfaatnya baik gitu buat banyak orang atau buat orang yang benar-benar butuhin, ya itu nurani kan. Jadi ya asa-asa aja gitu ketajaban nurani kita. Kemudian ada 2 indikator tolak ukur kedua itu adalah rasio. Rasio itu kan akal ya. Jadi akal ini kan merupakan anugerah yang Tuhan berikan kepada manusia, kepada kamu sebagai manusia, yang membedakan kamu dengan makhluk lainnya. Dan dengan akal ini kamu bisa mempertimbangkan apa yang buruk dan apa yang baik. Namun akal ini bisa terus berkembang dan berubah-ubah sesuai dengan pengalaman dan input yang kamu dapat sih dari lingkungan gitu. Dan di akal ini tuh kamu bisa nemuin alam sadar dan alam bawah sadar kamu. Kemudian lanjut ke tolak ukur yang ketiga tentang penilaian baik dan buruk, ya ini adat. Ya, kalian pasti tinggal di suatu lingkungan tertentu, di adat tertentu, kebiasaan tertentu, ataupun budaya tertentu gitu. Dan di kelompok tersebut itu memiliki nilai-nilai tertentu, dan biasanya digunakan oleh anggota dari kelompok tersebut, yaitu seorang individu gitu ya, untuk menentukan apakah tindakannya itu baik atau enggak gitu, kebiasaannya itu baik atau buruk gitu.
Jadi misalnya aja kita ini kan tinggal di negara Indonesia, dan pasti nilai-nilai tentang baik dan buruk itu beda dong dengan negara lain gitu. Misalnya negara barat gitu, itu pasti kan ya pasti ada perbedaannya gitu. Terus ada tolak ukur yang keempat, yaitu pandangan individu. Jadi manusia itu kan memiliki kemerdekaan gitu untuk menilai suatu itu baik atau buruk dalam tindakannya, dan kadang-kadang itu bertolak belakang gitu loh sama masyarakat di sekitar kamu. Misalnya di Indonesia itu kan punya nilai-nilai tentang baik dan buruk, tapi kadang-kadang ada pihak-pihak tertentu yang menganggap memiliki pandangan tersendiri tentang baik dan buruk. Nah, itu adalah pandangan dari masing-masing individu, dan kadang-kadang itu loh bisa banget sesuatu yang tadinya masyarakat anggap buruk itu bisa berubah menjadi baik ketika ada yang membuktikan bahwa sesuatu itu ternyata memang baik gitu. Dan tolak ukur yang kelima adalah norma agama. Jadi penilaian baik dan buruk yang berlandaskan norma agama ini tuh biasanya dianggap lebih tetap, lebih bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Karena apa? Karena orang percaya kalau agama adalah, semua agama itu mengajarkan kepada kebaikan dan bersumber dari Tuhan, dan aturan-aturan Tuhan itu bersifat universal dan biasanya jauh dari subjektivitas kelompok atau individu tertentu. Jadi ini yang bedain tolak ukur menggunakan atau berlandaskan norma agama dengan yang berlandaskan nurani, rasio, akal, adat, dan pandangan individu tertentu. Karena yang tolak ukur yang lainnya itu, yang keempat tolak ukur lainnya itu sebenarnya masih bisa berubah-ubah menyesuaikan ruang dan waktu gitu. Jadi banyak kan faktor yang mempengaruhi tolak ukur seorang individu gitu tentang penilaian baik dan buruk. Karena ya memang setiap individu kan hidup dengan mungkin agama dan budaya yang berbeda, terus ideologi yang masuk gitu kan ke individu itu kan berbeda, terus lingkungan juga berbeda, terus dari pihak pola asuh itu juga kan pasti berbeda. Dan ya memang individu itu akhirnya memiliki pilihan-pilihan hidup untuk menentukan baik karakter dan juga bagaimana ia menilai sesuatu itu baik dan buruk. Dan karena karakter itu kan berasal dari sifat yang terbentuk menjadi karakter, dan jadi proses itu kan yang biasa kita kenal dengan pencarian jati diri tuh. Dan di pencarian jati diri, proses itu pencarian jati diri itu terjadi self conception, yaitu proses di mana tentang bagaimana kamu membentuk karakter dan diri, terus apa yang kamu inginkan dan bagaimana kamu menempatkan diri kamu di lingkungan, dan itu akan sangat berpengaruh terhadap terbentuknya karakter kamu. Self conception, pencarian jati diri itu nantinya akan hasil akhirnya adalah bagaimana sih karakter kamu terbentuk gitu. Dan sekali lagi kamu perlu ingat bahwa kamu itu memang merdeka untuk menentukan pilihan apa yang menurut kamu baik dan buruk gitu. Tapi Tuhan gak melepaskan kita gitu aja, karena Tuhan menganugerahkan kita nurani, menganugerahkan kita akal, rasio gitu, dan juga memberikan pedoman bagi kita bagaimana kita untuk mempertimbangkan suatu hal. Dan sebagai kita umat beragama, kita punya kitab suci yang bisa kita terima dengan nurani dan akal kita gitu. Jadi itu yang bisa aku share di konten video kali ini. Dan kalau kalian bisa ambil manfaatnya, kalian boleh banget share ke teman kalian juga gitu. Dan jangan lupa nantikan video lainnya. Dan sekali lagi aku ingin ingetin kalian, ayo bareng-bareng belajar positif, karena kamu berhak jadi lebih positif. Terima kasih sudah menonton video ini. Ayo bantu aku mengembangkan channel ini dengan kalian klik tombol subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dan tinggalkan komentar kalian ya. Wassalamualaikum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, smart viewers.